2 minggu berturut-turut kita sudah bahas soal Sakeus, dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan masih tentang Sakeus. Ya, ini temanya masih tentang Sakeus. Karena itu bacaan kita masih tetap sama, Lukas 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Dia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudara, dalam 2 minggu berturut-turut saya sudah membahas kisah Sakeus ini dengan sorotan utamanya adalah menerima Yesus. Di mana dalam 2 kali khotbah saya menyampaikan 4 poin penting yang terkait dengan menerima Yesus. Ada yang masih ingat? Ya. Yang pertama adalah menerima Yesus harus segera. Kedua, menerima Yesus harus dengan sukacita. Ketiga, menerima Yesus harus dengan kesadaran bahwa kitalah yang dicari dan ditemukan oleh Dia. Yang keempat, menerima Yesus harus mempunyai dampak pada perubahan hidup. Nah, hari ini masih tentang Sakeus. Saya akan menyoroti aspek yang lain, dan aspek yang mau saya soroti dalam khotbah pagi hari ini adalah berkaitan dengan kekayaan dari Sakeus atau uang dari Sakeus. Karena itu tema khotbah sebenarnya hari ini adalah Sakeus dan uang. Ya, Sakeus orang yang kaya, Sakeus mempunyai harta yang banyak, uang yang banyak, dan saya kira menarik untuk kita menyoroti bagaimana hubungan Sakeus dengan kekayaannya, dengan uangnya, bagaimana dia bersikap terhadap kekayaannya atau uangnya. Dan saya kira ini adalah hal yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap orang Kristen. Ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita dapat dari hal ini, ya. Dan karena itu maka saya akan membahas ini dengan menyoroti beberapa fakta dari cerita tentang Sakeus. Nah, fakta pertama yang mau saya ajak kita pelajari lebih dalam adalah Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai. Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai, ayat 2. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kita menemukan ada banyak istilah pemungut cukai. Orang-orang yang disebut sebagai pemungut cukai. Ada Matius atau Lewi. Ada juga banyak pemungut cukai yang bertemu dengan Yesus. Sebenarnya siapa ini para pemungut cukai? Karena di dalam Perjanjian Lama kalau kita baca Kejadian sampai Maliaki, kita tidak ketemu satu kata pemungut cukai pun tidak. Ya, tidak ada. Tetapi begitu masuk Perjanjian Baru, kita lalu menemukan ada orang-orang yang disebut sebagai pemungut cukai,
dan mereka berurusan dengan Yesus, mereka ada di sekitar pelayanan Yesus, mereka juga sering mendengar Yesus di dalam pengajaran-pengajarannya. Lalu sebenarnya siapa para pemungut cukai ini dan dari mana munculnya? Karena di dalam perjanjian lama tidak ada sama sekali. Begitu masuk perjanjian baru, kok ada. Nah, saudara ingat waktu saya khotbah soal Israel, saya jelaskan bahwa ada satu masa yang namanya silent period. Itu adalah masa diam 400 tahun. Setelah perjanjian lama selesai ditulis, ada wahyu Tuhan selesai ditulis, setelah itu tidak ada nabi muncul. Tidak ada wahyu datang. Tidak ada firman Tuhan sama sekali. Betul-betul diam, betul-betul hening. Tidak ada. Kalau saudara baca Alkitab saudara, kitab terakhir perjanjian lama adalah Maliaki. Habis itu apa? Matius. Di antara Maliaki dan Matius ada apa? Di Alkitab saudara. Ya? Ada kertas kosong. Ya kan? Ada kertas kosong kalau di Alkitab cetakan. Nah, kertas kosong itu waktunya tuh 400 tahun. Ya, itu 400 tahun. Nah, sehingga dalam 400 tahun itu tidak ada apa-apa. Tidak ada nabi, tidak ada wahyu, tidak ada suara Tuhan, tidak ada firman Tuhan. Selama 400 tahun, baru tiba-tiba muncullah Yohanes Pembaptis. Jadi itu 400 tahun, masa hening, masa diam, Tuhan tidak bicara apa-apa. Tapi dalam masa 400 tahun itu saudara, ada banyak hal yang terjadi. Tapi tidak dicatat di dalam Alkitab kita. Tapi dicatat dalam sejarah. Misalnya kita bisa lihat bahwa di dalam perjanjian lama yang dicatat adalah orang Israel dihancurkan oleh Babel. Nah setelah itu Babel dihancurkan oleh media Persia. Makanya orang Israel dipulangkan. Nah tapi setelah itu sudah tidak ada ceritanya. Padahal dalam masa 400 tahun banyak hal penting terjadi. Misalnya Persia dihancurkan oleh Yunani ketika Alexander Agung muncul. Alexander Agung muncul membawa Yunani ke dalam masa kejayaannya dengan satu program yang namanya Helenisme atau Helenisasi. Di mana semua daerah taklukan itu diyunanikan. Baju-baju menjadi baju Yunani. Bahasa menjadi bahasa Yunani. Lalu juga filsafatnya filsafat Yunani. Bangunan Yunani. Semua diyunanikan. Makanya bahasa internasional pada waktu itu adalah bahasa Yunani. Itulah sebabnya kitab perjanjian baru kita terpaksa ditulis dalam bahasa Yunani. Karena Yunani semua. Perjanjian lama berbahasa Ibrani pun terpaksa diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di kota Alexandria, Mesir, kira-kira 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Makanya ada perjanjian baru berbahasa Yunani yang disebut sebagai Septuaginta. Kenapa kok diterjemahkan? Karena Yunani sudah hebat. Bagaimana Yunani menaklukkan Persia? Itu terjadi perang yang besar. Angkatan darat, angkatan laut. Sementara kerajaan Persia ada di timur. Karena Persia ada di timur dipimpin oleh raja besar seperti Kores. Karena dia di timur, dia berusaha membuka cabang jajahan ke barat. Sementara itu di Yunani ada kerajaan Yunani di barat yang berusaha bergerak ke timur. Karena satu dari timur mau ke barat, satu dari barat mau ke timur. Lalu akhirnya bertemulah mereka. Lalu perang besar. Ya, perang besar. Perang yang paling hebat itu adalah angkatan laut. Dua kerajaan, Persia melawan Yunani. Persia melawan Yunani. Angkatan perang, angkatan laut mereka perang luar biasa dalam waktu sekian lama. Ya, sampai akhirnya Persia yang hebat itu diruntuhkan oleh Yunani. Begitu menang, Yunani menang. Perang di Teluk itu tempat perang itu namanya Teluk Marathon. Nah, begitu Yunani menang, seorang tentara Yunani mulai lari dari Teluk Marathon sampai ke Athena non-stop untuk mengabarkan bahwa Yunani menang, Yunani menang. Dia lari dari Teluk Marathon sampai Athena non-stop. Itu sebabnya lari jarak jauh disebut lari maraton. Itu karena perangnya di Teluk Marathon.
Tapi setelah itu saudara, Alexander Agung ini dia menaklukkan begitu banyak wilayah. Sampai India, hampir seluruh dunia dia taklukkan. Sampai menurut cerita Alexander sampai di India, dia menangis di Sungai Gangga. Kenapa dia menangis? Karena sudah tidak ada daerah yang bisa ditaklukkan lagi. Tapi sayang, dia mati muda. Alexander Agung mati muda, kerajaannya dibagi kepada jenderal-jenderalnya. Tapi lalu akhirnya, sementara Yunani sudah mulai hilang kekuatannya, muncul lagi sebuah kerajaan adik kuasa yang namanya Romawi. Nah, namanya Romawi, lalu saudara, Romawi ini pada akhirnya menggulingkan Yunani. Tetapi sekalipun Romawi sudah berkuasa secara politik dan juga hukum, tapi dia tidak bisa geser budaya Yunani. Tidak bisa. Karena itu saudara, biarpun politik Romawi terkenal hebat, hukum Romawi terkenal hebat, tapi bahasa Yunani tidak bisa digeser. Nah, saudara-saudara, kalau bicara soal bagaimana ini semua terjadi pada masa 400 tahun. Karena itu begitu kita buka perjanjian baru, langsung ketemu bahwa Israel sedang dijajah oleh Romawi. Ada Raja Herodes, itu raja wilayah yang ditempatkan oleh Romawi. Nah saudara, ada suatu pergolakan politik yang hebat di pusat Romawi, perebutan kekuasaan. Kalau mau cerita, saya bisa cerita 1 jam soal pergolakan politik di pusat Romawi. Ya, sampai pada perebutan kekuasaan yang melibatkan Antonius, yang juga bekerja sama dengan Ratu Mesir Cleopatra. Tapi akhirnya kalah dalam pertempuran hebat, sehingga lalu akhirnya keluar pemenangnya yang berkuasa atas Roma adalah seorang yang namanya Octavianus. Dia bukan orang Rote, ini orang Romawi. Nama sesungguhnya adalah Gaius Julius Octavianus. Nah, lalu dia berkuasa. Waktu dia berkuasa, Octavianus ini berkuasa, dia begitu melakukan satu proyek yang besar yang namanya perdamaian Romawi. Dalam bahasa Roma disebut Pax Romana. Pax Romana, perdamaian Romawi, di mana Octavianus ini berusaha untuk membuat seluruh Romawi, hampir seluruh dunia itu menjadi damai. Ya, karena dia berhasil melakukan banyak hal yang membuat Roma menjadi tentram, maka Senat Romawi percaya dia ini bukan orang sembarang orang. Dia pasti jelmaan dewa. Dewa siapa? Maka Senat Romawi rapat, lalu akhirnya memberikan gelar kepada Gaius Octavianus ini. Dia adalah titisan dari Dewa Agustus. Karena itu dia diberi gelar Kaisar Agustus. Itu begitu ceritanya. Itu kapan terjadi? 400 tahun yang tidak ada di Alkitab itu. Ya. Kalau mau tahu itu semua ceritanya detail-detail sampai halus-halus, baca buku saya, Israel Dulu Kini dan Nanti. Yang kalau di total itu bisa 2.000 atau 3.000 halaman. Ya. Nah, saudara, pada waktu itu Kaisar Agustus, seperti saya bilang tadi, dia membuat satu program yang namanya Pax Romana atau perdamaian Romawi, di mana dia membawa kemajuan yang hebat bagi seluruh dunia yang dikuasai oleh Romawi. Fasilitas-fasilitas umum dia bangun bagi rakyat di seluruh daerah jajahan. Misalnya dia membangun satu saluran air yang namanya aquaduk. Ya, aqua itu air. Aquaduk itu adalah saluran air. Dan saudara, dia bangun saluran air 2 tingkat. Dan tingkat atasnya saluran air. Dan di bawahnya itu adalah jembatan. Dan aquaduk terkenal buatan Octavianus sampai hari ini masih ada di Prancis, namanya Pont du Gard. Ini adalah Pont du Gard yang hasil peninggalan dari buatannya Octavianus atau Kaisar Agustus. Dia juga membangun gedung-gedung raksasa, di mana gedung-gedung itu terkenal sebagai disebut Colosseum. Ya, kalau saudara bisa pergi ke Roma sekarang, ada sisa-sisa seperti Colosseum. Ini adalah buatan dari Kaisar Agustus. Terus, ya ini saudara lihat semacam stadion-stadion yang dibuat di dalam program Pax Romana itu. Dan saudara-saudara,
dan macam-macam hal yang lain. Semua proyek yang hebat. Tapi saudara, satu proyek yang maha hebat yang dikerjakan oleh Octavianus adalah jalan raya. Nah saudara, dia membuat jalan raya di seluruh kekaisaran Romawi. Dan saudara, saking banyaknya jalan raya tersebut, jika seluruh jalan raya Romawi disambung, ini kan ada belok sini, cabang sini, cabang sini. Seandainya seluruhnya disambung, maka saudara-saudara, panjang jalan yang dibuat oleh Kaisar Agustus itu adalah 10 kali lingkaran bumi. Itu dibuat oleh Kaisar Agustus. Jalur-jalurnya yang berhasil dibangun itu 800.000 kilometer jalan raya kelas 1 dan 320.000 jalan-jalan kelas 2. Itu dibuat Kaisar Agustus. Dan saudara, yang unik dari jalan raya yang dibuat oleh Kaisar Agustus adalah jalan itu mau belok kemana, ujungnya pasti Roma. Muter sini, ada Roma. Sini, Roma. Sini, Roma. Maka orang mau ke Roma, bisa lewat jalan mana saja. Dari situlah muncul pepatah, ada banyak jalan menuju Roma. Baru tahu? Itulah, saudara tidak sia-sia ikut gereja di sini. Ya, belum tentu mahasiswa teologi pun tahu. Ya, nah, jadi model jalan raya Romawi ini seperti ini, semua akan pusatnya ada di Roma. Nah, saudara, ini hanya sebagian kecil dari proyek Pax Romana. Nah, sekarang saudara, untuk membiayai seluruh proyek Pax Romana, duit dari mana? Ini butuh duit banyak. Duit dari mana? Nah, untuk bisa dapat dana harus ada wajib pajak. Pajak dari siapa? Dari orang Roma? Masyarakat Roma? Tidak. Warga negara Roma bebas pajak. Lalu terus pajak dari mana? Pajak dari seluruh negara jajahan. Jangan pikir Roma sekarang cuma Italia, tidak. Itu hanya sudah pecah-pecah sisa Italia. Tapi dulu yang namanya Roma itu hampir seluruh dunia pada waktu itu. Ya, mulai dari barat sampai timur dikuasai seluruhnya. Itulah sebabnya saudara bayangkan. Sensus pada waktu Yesus mau lahir. Itu dikatakan Kaisar Agustus melakukan sensus di seluruh dunia. Kenapa bilang di seluruh dunia? Karena memang kekuasaannya hampir mencapai seluruh dunia. Yang disebut dunia pada waktu itu. Dan karena itu saudara, maka orang Roma, masyarakat asli Roma tidak usah bayar pajak. Tapi seluruh daerah jajahan wajib bayar pajak. Ya, wajib bayar pajak. Saya berikan satu kutipan dari Wikipedia. Ada 2 jenis pajak yang harus dibayarkan oleh penduduk taklukan Roma. Yakni pajak kepala, namanya tributum capitis. Dan pajak tanah, tributum soli. Pajak kepala adalah pajak tahunan yang dikenakan kepada setiap laki-laki dan perempuan yang berusia di atas 12 tahun dan di bawah 65 tahun. Kemudian pajak tanah adalah pajak yang ditarik berdasarkan kualitas lahan dengan sistem presentasi. Misalnya 1/10 atau 1/12 dari keseluruhan hasil panen. Selain 2 pajak utama tersebut, masih ada bea terhadap barang-barang tertentu yang memakai transportasi laut dan darat seperti pakaian, makanan, barang kerajinan, dan budak. Selain jenis-jenis pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Romawi, masih ada 1 jenis pajak yang dibayarkan orang-orang Yahudi ke Yerusalem setiap tahunnya untuk pemeliharaan bait suci. Pajak kepala, yang punya kepala mesti bayar. Ya, di atas 12 tahun dan 65. Nah saudara bayangkan itu kalau diwajibkan di seluruh dunia, setiap orang dari 12 sampai 65 mesti bayar. Saudara bayangkan mereka dapat duit berapa banyak. Tapi itu untuk apa? Untuk pembangunan. Ya, untuk pembangunan seluruh Romawi. Nah saudara-saudara, tapi ini daerah jajahan ini begitu jauh. Begitu jauh antar negara saat ini. Dan belum ada transportasi yang seperti sekarang. Transportasi jalan kaki atau kapal laut kadang-kadang untuk pergi ke satu negara jajahan itu butuh waktu berminggu-minggu. Dan karena itu saudara, bagaimana bisa tarik pajak dari seluruh daerah jajahan? Saudara-saudara, maka pemerintah pusat Romawi memberikan kuasa kepada penguasa lokal.
Mereka menempatkan gubernur-gubernur di setiap daerah jajahan, ya, atau namanya prokurator. Di setiap negara jajahan ada satu prokurator, ya. Ada satu prokurator. Salah satu prokurator yang berkuasa atas orang Yahudi adalah Pontius Pilatus. Dia adalah salah satu prokuratornya. Nah, kalau misalnya tidak menempatkan gubernur Romawi, maka mereka mengangkat ada yang namanya raja wilayah. Raja wilayah itu, misalnya di Yahudi, raja wilayahnya itu adalah Herodes. Dia berkuasa atas tanah Yahudi, tapi bertanggung jawab kepada Roma. Maka pajak untuk negara jajahan diberikan hak atau diberikan tanggung jawab kepada pemimpin lokal untuk bisa tarik pajak dari semua warga jajahan. Tapi saudara, para pemimpin wilayah atau gubernur Romawi tidak mau repot-repot kerja tarik pajak. Karena itu, tapi ini kan proyek besar. Maka pemerintah lokal melelang proyek tersebut. Lelang pada siapa? Pada pihak swasta. Ini ada proyek tarik pajak. Silakan ajukan proposal. Dan waktu itu agen-agen pajak ada banyak. Siapa yang dapat proyek itu, dia harus memberikan, pertama, dia harus membayar sejumlah harga tertentu. Kedua, yang diperhitungkan adalah berapa tawaran dia kepada pemerintah lokal. Tawaran tertinggi itu yang diambil atau yang dipilih. Misalnya, dari hasil sensus penduduk satu wilayah, katakanlah wilayah A, kota A, pajak bisa dihasilkan 100 juta. Maka pihak agen akan bersaing untuk menawar kepada pemerintah lokal. Saya berani kasih 60 juta. Berarti dia dapat untung 40. Tapi yang lain rela untung sedikit, asal dia yang dapat. Kalau saya 70 juta. Yang satu bilang, saya 80 juta. Tidak ada lagi 80 juta satu kali, 80 juta dua kali, 80 juta 3 kali. Maka agen ini yang dapat proyek di kota itu 100 juta, lalu 80 juta dia harus kasih ke pemerintah. Tapi dia sudah bayar lebih dulu untuk dapat proyek itu. 80 juta. Nah kalau begitu nanti dia tarik pajak 100 juta, 80 dia kasih ke pemerintah lokal tahu bersih 80 juta dan untungnya 20 juta. Itu lelang proyek pada zaman dulu. Ya, lelang proyek pada zaman dulu. Nah, hanya praktek di lapangan lain, saudara. Kenapa? Karena agen-agen pajak ini tidak mau hanya dapat untung 20 juta. Contoh. Kenapa? Untuk dapat proyek itu dia sudah bayar lebih dulu dan itu cukup mahal. Sekarang masa dia cuma dapat untung 20 juta, bayar pegawai dari mana? Karena itu supaya bisa mengembalikan uangnya, maka mereka mengangkat tarif pajak setinggi-tingginya. Mestinya perhitungannya 100 juta, dia kasih tugas anak buahnya. Agen pajak punya anak buah yang tukang tagih pajak. Namanya pemungut cukai. Ngerti? Ya. Nah, maka pemungut cukai ini diberikan target. Kamu harus tagih ini bulan mesti dapat 300 juta. Kalau tidak capai target, diberikan surat peringatan pertama. Surat peringatan kedua, ketiga, pecat. Ya. Nah karena itu saudara, maka agen-agen pajak biasanya punya para pemungut yang langsung turun lapangan. Dan itulah yang kita kenal sebagai pemungut cukai. Nah misalnya saudara, kalau mereka harus store 80 juta, targetnya adalah 100 juta, store-nya ke pemerintah 80 juta. Mereka mesti kerja keras supaya bisa tarik misalnya dapat 300 juta. Kalau dapat 300 juta, 80 juta masuk pemerintah, ada sisa 220 juta. 220 juta ini, katakanlah 100 juta itu bayar pegawai, tukang pungut pajak,
Sisanya 120 juta, ya itu menjadi keuntungan agen. Tapi kadang-kadang agen ini juga pelit sama pemungut cukai. Karena itu, maka pemungut cukai ini daripada dia kasih gaji minim, kita tarik lebih di lapangan, tapi store ke agen, katakan pada agen cuma sekian. Jadi pemungut cukai di lapangan juga makan. Agen makan lagi. Store ke pemerintah 80 juta. Nah, seandainya 300 juta didapat, 80 masuk pemerintah, ada 220 juta lebih. Menurut ancar-ancar sensus hanya 100 juta. Berarti ada kelebihan 220 juta. Berarti 20 juta ini adalah keuntungan halal. Sedangkan 200 juta ini adalah keuntungan haram. Itu begitu prakteknya. Nah, semakin besar pungutan pajak, semakin besar pula keuntungan para pemungut cukai ini. Maka di sini terjadilah pemerasan hebat-hebat terhadap rakyat. Bukan hanya dari agen, tapi juga dari petugas lapangan. Saya kasih komentar dari Stephen Lex. Dia mengatakan, para pemungut cukai adalah petugas lembaga fiskal Romawi. Tugas itu dipercayakan oleh bangsa penjajah kepada orang yang mampu menawarkan paling banyak uang kepada mereka. Jumlah itu harus ditagihnya dengan segala macam akal. Seorang kepala pemungut cukai hidup dari selisih uang antara jumlah yang ditetapkan penjajah dan jumlah yang berhasil ditagihnya. Orang-orang Roma sangat beruntung dengan adanya lembaga itu. Sebab mereka tidak perlu bekerja langsung sebagai pemungut cukai. Tapi para pemungut cukai demi memperoleh jumlah yang harus mereka store, terpaksa memeras. Cicero, penulis Roma termasyhur, berkata, ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemungut cukai lebih berat daripada bea cukai sendiri. Cukainya tidak berat. Tapi yang bikin tambah berat ini adalah para pemungut cukai sama agennya. Ya. Lalu si Tompul dan Bayer, dalam buku mereka berkata, oleh karena itu mereka, pemungut cukai, bekerja keras dengan segala cara yang sah dan tidak sah atau tipu untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang memuaskan. Bukan hanya dengan jumlah uang sewa yang cukup tinggi. Peluang-peluang mereka amat banyak. Karena ada bea jalan, bea kota, bea jembatan, bea kapal, dan sebagainya. Lagi pula banyak barang pokok yang wajib kena bea. Seperti pakaian, ikan, gandum, minyak, ternak, hama. Karena rakyat biasa kurang mengetahui tarif-tarif bea, maka pemungut-pemungut cukai ini memperdayakan mereka dalam setiap kesempatan agar uang masuk cukup banyak selama berlangsung kontrak mereka. Ya, karena itulah itu kerja umum dari para pemungut cukai. Begitu sudah. Makanya ada beberapa pemungut cukai yang tertarik dengan Yohanes Pembaptis. Mereka datang bertobat, minta Yohanes Pembaptis baptis mereka, minta nasihat kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berkata apa? Lukas 3:12-13. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Jangan menagih lebih banyak dari yang ditentukan bagimu. Tagih lebih banyak dari yang ditentukan, itu namanya pungli. Pungutan liar. Itulah kehidupan para pemungut cukai pada waktu itu. Tidak terkecuali Sakeus. Sakeus, seperti saya jelaskan dalam khotbah sebelumnya, dia sendiri mengaku secara eksplisit bahwa dia memeras. Ayat 8 bacaan kita. Sakeus berdiri dan berkata, "Tuhan, sekiranya ada sesuatu yang kuperas." Ini bukan berarti mungkin peras, mungkin tidak. Kalau terjemahan Yunani mestinya artinya pengakuan. Karena itu dalam Sklaber 2000. Kemudian Sakeus berdiri dan berkata kepada Isa, "Sang junjungan, ya junjungan, apapun yang telah hamba ambil dari orang dengan cara tidak jujur." Berarti Sakeus akui, dia memang lakukan cara tidak jujur. Dia memang memeras, dia memang menipu rakyat. Nah sekarang saudara, itu kira-kira latar belakang para pemungut cukai. Sekarang perhatikan ayat bacaan kita ayat 2. Di situ ada seorang bernama Sakeus. Apa? Kepala pemungut cukai.
Sekarang coba lihat komentar si Tompul dan Beyer. Kita harus membuat perbedaan antara pemborong-pemborong bea pajak yang menang dalam pelelangan yang disebut kepala pemungut cukai. Dalam bahasa Yunaninya adalah artitelones dalam PB. Dan pemungut cukai biasa yang bekerja di lapangan kepada siapa pengumpul bea itu disewakan pula. Berarti kepala pemungut cukai ini adalah agen itu. Berarti Sakeus bukan pemungut cukai biasa. Ini agennya. Dan di bawah Sakeus ada banyak pegawai yang disebut pemungut cukai yang kerja tarik pajak dari rakyat, store ke Sakeus. Nanti Sakeus bayar gaji mereka. Tapi di mana-mana agen penghasilannya lebih banyak. Dia memang harus store ke pemerintah lokal. Tapi dia sendiri makan cukup banyak. Nah saudara, itu lelang proyek pajak itu biasa lelang per kota. Ya, di sini siapa? Ya, CV mana yang dapat? Ya, nah, maka sekarang saudara, di mana Sakeus jadi agen? Ayat 1. Lalu Yesus masuk ke kota Yeriko. Kampungnya Sakeus, kotanya Sakeus. Berarti Sakeus ini adalah agen pajak kota Yeriko. CV Sakeus Permai. Ya. Di Yeriko. Nah saudara, memangnya Yeriko itu bagaimana? Untuk tahu Yeriko bagaimana, saya berikan 2 kutipan. Pertama dari Barclay. Yeriko adalah satu kota yang paling kaya dan paling penting. Kota itu terletak di lembah Yarden dan memegang komando baik dalam hal mendekati Yerusalem maupun dalam melintasi sungai itu yang memberi jalan masuk ke daerah-daerah sebelah timur Yordan. Dia mempunyai hutan palem yang lebat dan sekelompok pohon palem yang terkenal ke seluruh dunia yang memberi keharuman kepada udara di sekitarnya. Kebun-kebun bunga rosnya dikenal jauh dan luas. Orang menamakan kota itu kota pohon-pohon palma. Yosefus, ini sejarawan Yahudi abad pertama. Yosefus menamakannya daerah ilahi yang tergemuk di Palestina. Orang-orang Romawi membawa buah kurma dan balsemnya ke pasaran dunia. Semua ini menjadikan Yeriko satu dari pusat perpajakan terbesar di Palestina. Saya kasih satu kutipan lagi. Donald Krabel. Yeriko bukanlah sebuah desa perkebunan yang kecil, melainkan sebuah kota besar dengan kolam-kolam renang, taman-taman dan bangunan-bangunan khas Yunani Romawi. Wilayah sekitarnya yang diairi dan sangat subur membuat Yeriko kaya. Para rabi menyebutnya Yeriko tanah yang gemuk. Oleh karena udaranya sehat, Herodes yang agung menjadikannya ibu kota musim dingin. Wilayah ini menonjol karena menanam banyak sekali belukar pohon balsem. Hasilnya dijual dengan harga tinggi. Seringkali beratnya setimpal dengan berat emas. Tambahan lagi, Yeriko adalah pintu gerbang ke seluruh rute perdagangan antara Yerusalem dan seluruh wilayah kafir di sebelah timur sungai Yordan. Ini seperti gerbang keluar. Seluruh masuk keluar itu pajak semua. Dan karena itu saudara-saudara, Yeriko bukan kota ecek-ecek. Ini kota luar biasa, pajak paling banyak dari Yeriko. Dan Sakeus adalah bos pajak di kota itu. Itu berarti Yeriko adalah lahan empuk bagi para agen pajak. Sakeus berkuasa di sana. Karena itu benar yang dikatakan Donald Krabel tentang Sakeus. Dia katakan, dia adalah petani cukai utama di distrik itu. Sekelompok bawahannya mengumpulkan cukai baginya. Ini adalah pekerjaan basah di wilayah yang basah pula. Wah. Pekerjaan basah di wilayah yang basah. Dan di wilayah basah seperti itulah. Dengan cara kerja yang memeras rakyat, menipu rakyat. Pantas Sakeus menjadi orang yang sangat kaya. Dengan kata lain, Sakeus menjadi orang yang kaya raya. Namun sayang, kekayaannya tidak dihasilkan dengan cara yang benar. Kekayaannya tidak didapatkan dengan cara yang halal. Kekayaannya dihasilkan dengan memeras orang lain. Kekayaannya dihasilkan dengan menipu orang lain. Kekayaannya dihasilkan dengan merugikan orang lain dengan cara yang tidak jujur. Itu Sakeus.
Dan ini jelas adalah dosa Sakeus. Tetapi sekaligus adalah dosa banyak orang. Termasuk orang-orang yang menamakan diri Kristen. Mencari, menghasilkan uang, menghasilkan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang seperti itu. Demi dapat uang, demi dapat kekayaan, demi dapat harta. Mereka rela melakukan hal-hal yang tidak benar. Mencuri, menipu, korupsi, berlaku curang, memeras, melakukan pungutan liar, memakai kuasa gelap supaya dapat menjadi kaya, berjudi untuk menjadi cepat kaya. Bahkan tidak ketinggalan, ada yang rela jadi laki-laki simpanan atau perempuan simpanan, istri simpanan, asal store sekian puluh juta per bulan. Ada begitu banyak orang seperti itu melakukan dosa sama seperti Sakeus. Mencari penghasilan, mendapatkan uang dengan cara-cara yang tidak benar. Menggunakan SMS. Mama minta pulsa. Mama ada di kantor polisi. Kemarin pagi saya bangun kira-kira 8:30 pagi. Saya bangun 8:30 pagi lihat ada inbox dari Alan. Bukan Alan Jackson. Ya. Ada inbox, kakak bisa pinjam uang 2 juta. Jam 8 beta kembalikan. Tapi ini jam 4 pagi. Saya bangun 8:30. Saya lihat, saya bilang begini, ini sudah lewat jam 8. Ya. Ini bang, kakak tolong, kalau begitu kakak kirim saya jam 12. Saya kirim kembali. Saya tanya, ada apa? Saya pikir orang tuanya sakit atau apa. Tahu-tahu Alan telepon, katanya Facebooknya dihack orang. Dan ternyata ada begitu banyak orang yang dimintai uang pada saat yang bersamaan. Itu salah satu cara yang tren sekarang orang mencari uang dengan cara menipu orang lain dan merugikan orang lain. Ada orang cari keuntungan dengan jual barang palsu. Ada orang cari keuntungan dengan ubah nota atau kwitansi. Beli barang harga sekian. Barang harga 5.000. Bilang sama petugas toko, bikin 10.000, ya. Lu 2.000, saya 3.000. Ya petugas toko juga senang, hanya rubah angka, dia dapat 2.000. Yang menyuruh rubah juga dapat 3.000, laporan 5.000. Model seperti itu terlalu banyak. Bahkan orang-orang Kristen melakukan itu. Majelis-majelis gereja melakukan itu untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar di kantor-kantor. Juga bermain pada meteran, ukuran, timbangan kalau berjualan. Pergi ke pompa bensin, bayar 100.000, startnya dari 20.000. 20.000-nya kemana? Masuk kantong pribadi. Cara mencari untung dengan cara bermain pada ukuran. Menjual ikan melek, tapi bilang ini baru kakak. Coba kakak lihat ini. Ya. Menjual gula, garam, lombok, tapi dasar kalengnya sudah taruh koran 1/4. Jual ikan pun taruh pasir agak menggunung dari bawah. Baru tutup dengan karung. Taruh berapa ikan. Kita lihat dari jauh. Ikan ini satu tubuh banyak. Ya. Itu cara-cara seperti itu. Tidak menyalurkan sumbangan yang diberikan kepada organisasi tertentu. Termasuk gereja. Dulu waktu awal-awal gereja kita. Ada cari dana. Proposal dijalankan. Ada satu teman. Yang rajin sekali gereja dengan kita. Tapi tahu-tahu hilang. Tidak muncul lagi. Saya cari dia, kenapa tidak datang lagi? Dia bilang mengaku, kakak, minta maaf kakak. Dulu saya jalankan proposal, ada sumbangan tapi saya sudah pakai. Terus, karena itu saya hilang dari gereja. Bukan mau hilang. Kapan saya bisa ganti baru saya kembali ke gereja. Sampai ini hari dia tidak kembali-kembali. Curi koleknya di gereja.
Dan itu pernah gereja kita alami, bukan? Banyak orang mengeluh, kasih perpuluhan kok hilang. Kita terpaksa pakai kamera arahkan ke tempat tertentu. Dan tertangkap basah. Justru pada waktu kita semua berdiri untuk terima doa berkat. Waktu saya angkat tangan, kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Bapa Tua kasih turun kotak pembangunan, taruh di bawah. Damai dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Barang di gereja untuk pembangunan habis, semen habis. Kenapa? Semen di luar mahal. Dia tawar ke orang-orang sekitar sini. Kalau beli di saya, harga lebih bawah. Besi-besi dia jual. Maka pantaslah, begitu ketahuan, dia duduk di sebelah, Pak Jimmy langsung pak dan hantam dia. Saya kasihan dia hari itu, tapi setelah pulang saya menyesal. Mestinya saya juga dapat bagian. Saya mendengar cerita bagaimana majelis-majelis yang hitung duit di amplop-amplop dibuka isi. Tapi ada yang lihat rasa amplop tebal, kan buka robek keluar taruh di sini buang bak sampah amplopnya. Ini belum buka masih besar begini, tebal begini, dikumuk buang. Dikumuk itu apa bahasa Indonesianya? Ya kita mengertilah. Ya, dibuang. Semua orang sudah pulang baru diambil. Ada satu majelis bercerita pada saya di gereja mereka, sementara kebaktian dia petugas kolektif. Begitu ambil, begitu balik, masuk. Orang seperti itu kualat. Mencari keuntungan, mencari penghasilan dengan cara-cara yang melawan firman Tuhan. Saudara, kalau saudara pernah atau sedang atau bahkan sering menghasilkan uang dengan cara tidak benar, cara tidak jujur, cara tidak halal, saudara tidak ada beda dengan Sakeus. Di sini kita belajar dari Sakeus, tapi secara negatif. Di mana uang atau kekayaan tidak boleh dihasilkan dari cara yang melawan firman. Saudara mungkin bisa kaya. Saudara bisa banyak uang. Dalam waktu singkat saudara bisa banyak uang. Dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi jangan mimpi berkat Tuhan ada atas rumahmu. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Tuhan tidak akan memberikan berkat dan damai sejahtera untuk menikmati semua itu kepadamu dan keluargamu dari uang-uang haram yang kamu hasilkan. Engkau bisa beli segala macam kemewahan. Membuat rumahmu begitu mewah. Naik mobil yang mentereng. Membeli apa saja yang anak-anakmu inginkan. Tapi berkat Tuhan tidak ada atas semua itu. Sebaliknya, engkau seolah-olah kalau engkau menghasilkan sesuatu yang haram dari luar, tidak jujur, uang itu bawa ke rumahmu. Jangan pikir engkau mendatangkan berkat atas rumahmu. Tidak. Engkau mendatangkan malapetaka di rumahmu. Amsal 15 ayat 27. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumahnya. Terjemahan Indonesia sehari-hari berbunyi, siapa mencari keuntungan yang tidak halal, menghancurkan keluarga sendiri. Jadi jangan pikir, bapak korupsi di luar, bawa anak-anak makan enak, pakai enak. Mereka semua senang. Tidak, berkat Tuhan tidak ada. Itu akan membawa bencana bagi keluarga. Perhatikan komentar dari Henry. Orang yang dalam keserakahan mencari keuntungan dengan menggunakan suap dan menggunakan cara-cara lain yang tidak terpuji dan melawan hukum demi memperoleh uang, akan meninggalkan kutuk dalam harta yang diperolehnya itu kepada keturunannya. Cepat atau lambat harta itu akan membawa persoalan dalam rumah tangganya. Cepat atau lambat pasti akan ada masalah. Di sini Henry memberikan Habakuk 2 ayat 9 dan 10. Perhatikan ayatnya. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya.
engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Mengambil keuntungan yang tidak halal, bawa ke rumah, itu sama dengan engkau merancangkan celah, merancangkan kutuk, merancangkan hukuman bagi rumahmu dan bagi keluargamu. Engkau pikir dengan segala macam kekayaan yang didapatkan itu keluargamu bahagia? Tidak. Tuhan tidak berdusta. Kalau dia berkatakan tidak memberkati, tidak memberkati. Kalau dia katakan justru memberi kutuk, kutuk yang akan datang atas rumahmu. Maka engkau boleh kenyang, rumahmu mentereng, mobilmu bagus, penampilanmu gemerlap, rekeningmu full. Tapi bahagia tidak ada di sana. Amsal 17 ayat 1. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai ketentraman daripada makan daging serumah disertai perbantahan. Pada akhirnya semua harta yang tidak halal toh akan habis juga. Tuhan, perhatikan kalimat saya ini. Tuhan tidak kekurangan cara menghabiskan harta atau uang haram dari rekeningmu. Saya ulang. Tuhan tidak kekurangan cara menghabiskan uang haram dari rekeningmu. Macam-macam akan terjadi. Saudara mendapatkan kelihatannya banyak sekali. Tapi pada akhirnya itu akan habis. Yeremia 17 ayat 11. Seperti ayam hutan mengerami yang tidak ditelurkannya. Demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya dia akan kehilangan semuanya. Perhatikan, pertengahan usianya dia kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya dia terkenal sebagai orang bebal. Kenapa terkenal sebagai orang bebal? Karena pakai rompi orange. Dibawa oleh KPK. Dijemput paksa. Di rumah atau di hotel. Dan menginap di hotel Borneo. Dan terkenal sebagai orang bebal. Henry. Harta kekayaan yang meningkat secara tiba-tiba. Seringkali hancur secara tiba-tiba pula. Perhatikan ini kalimat menarik. Harta kekayaan yang meningkat secara tiba-tiba. Seringkali hancur secara tiba-tiba pula. Tiba-tiba shut, naik. Dia bisa tiba-tiba shut, habis. Ya. Harta itu diperbanyak secara tergesa-gesa. Tetapi karena tidak diperbanyak secara jujur, maka cepat matang, cepat pula busuknya. Akhirnya tidak diberkati oleh Allah. Dan jika ia tidak memberkatinya, maka harta itu tidak akan menghibur atau tahan lama. Dengan begitu, siapa yang memperolehnya akan menjadi orang bebal pada akhirnya. Saudara, berapa banyak orang yang sudah mengalami ayat ini? Berapa banyak orang yang mengalami persis seperti dikatakan firman Tuhan ini? Awalnya begitu kaya raya, segala harta yang tidak halal memenuhi rumahnya. Tapi selain tidak bahagia, pada akhirnya habis seluruh kekayaannya dan menjadi terpidana kasus korupsi. Semua menjadi aib bagi keluarga dan menjadi semacam sampah bagi masyarakat. Sesungguhnya di sini saudara, bagi saya harga diri saudara ditentukan. Jikalau saudara rela mendapatkan 100.000 dengan penipuan, harga dirimu begitu rendah, hanya 100.000. Kalau demi 25.000, saudara rubah kwitansi, harga dirimu cuma 25.000. Ada seorang petani bawang. Membawa bawangnya berkilo-kilo, puluhan kilo, ratusan kilo. Di karung, bawa jual di agen di kota. Si agen di kota itu mempunyai alat timbangan yang besar-besar. Jadi karung berkarung-karung ditaruh dan ditimbang sekaligus. Dan saudara, ketika bawangnya dinaikkan sekian 10 karung sekaligus, timbangan akan begini. Dia pikir ada 10 karung tinggi-tinggi. Saya naik di timbangan itu. Pasti tidak kelihatan. Kebetulan orangnya kurus. Sekitar 40 kilo. Maka dia naik ikut dan bersembunyi di belakang karung-karung itu. Dan angka beratnya bertambah 40 kilo. Diharga dengan rupiah sekian.
Setelah itu agennya bayar sejumlah harga per kilo. Lalu dia pamit mau pulang. Waktu dia pamit mau pulang, agennya bilang begini, Anda tidak boleh pulang. Kenapa? Anda sudah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Tidak boleh pulang. Berapa? Hanya berapa ratus ribu. Dengan beratnya 40 kilo. Kalau seperti saya masih lumayan. Tapi kalau yang keremping hanya sekian ribu. Dan itulah harga dirinya hanya sekian ratus ribu. Kalau saudara rela melakukan hal yang curang. Kalau saudara rela melakukan hal yang tidak benar. Hanya untuk mendapatkan sedikit rupiah. Betapa rendahnya harga dirimu. Karena itu saudara, sadari ini. Kekayaan atau uang tidak boleh dihasilkan dengan cara-cara yang tidak benar. Lebih baik penghasilan sedikit, tapi halal. Daripada melimpah ruah, tapi haram. Amsal 28 ayat 6. Lebih baik orang miskin yang tulus hatinya daripada kaya yang curang. Amsal 16 ayat 8. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Ayat 2 ayat ini mengatakan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Mengapa lebih baik? Karena dalam kemiskinan atau bahkan dalam kekurangan sedikit itu ada berkat Tuhan di dalam. Itu buat lebih baik. Makanya Amsal 15 ayat 27. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, ada lanjutannya. Lanjutannya adalah siapa membenci suap akan hidup. Pertama tadi saya sudah kutip ayat ini. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Terjemahan Indonesia sehari-harinya. Siapa membenci uang sogok akan hidup bahagia. Hari ini korupsi, suap, sogok menyogok, laris manis seperti penyakit kanker dalam masyarakat kita, dalam kehidupan pemerintahan kita, dan macam-macam hal yang lain. Kalau saudara yang hadir di sini ada di antara saudara yang kerja di tempat-tempat yang basah seperti Sakeus, camkan ini. Mencari keuntungan yang tidak halal akan menghancurkan keluargamu. Tapi siapa membenci uang sogok akan hidup bahagia. Saya kutip kata-kata Henry. Tetapi siapa yang membenci suap, yang mengebaskan tangannya dan tidak menerima suap yang disisipkan ke dalam tangannya. Bapak ini ada sedikit oleh-oleh, dia bebaskan. Ya kan? Apakah saudara berani begitu? Bapak ini yang pertama bilang atau titip kasih Bapak. Saudara bisa nyala engkau. Begitukah? Atau begitu Bapak dia begini langsung. Siapa yang membenci suap, yang mengebaskan tangannya dan tidak menerima suap yang disisipkan ke dalam tangannya untuk menyelewengkan keadilan dan membenci semua cara yang penuh dosa dalam mendapatkan uang, yang membenci menerima uang yang tidak layak, serta bersedia di setiap kesempatan berbuat baik dengan cuma-cuma, dia akan hidup. Dia akan menjalani hidup yang nyaman, sejahtera, dan memiliki nama yang baik. Nama dan keluarganya akan tetap hidup dan terus hidup. Karena itu Amsal bilang, lebih baik miskin tapi tulus daripada kaya tapi curang. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan yang besar, banyak tanpa keadilan. Kenapa lebih baik? Karena di dalam sedikit itu berkat Tuhan ada atasnya. Karena itu sudah semua saudara yang pernah makan dari uang haram. Semua yang saudara yang pernah menerima uang dari hasil ketidakjujuran. Semua yang pernah saudara hasilkan dari cara yang tidak benar. Mungkin sudah habis dimakan. Atau sudah dibelikan barang. Atau masih ada di rekeningmu. Bertobatlah kau. Berjanji pada Tuhan. Tuhan, saya sekarang mau dapatkan uang yang masuk ke rumah saya. Dan ke rekening saya. Hanya uang yang lurus. Uang yang benar. Memang sukar. Di dunia seperti ini. Orang bilang dunia sudah gila. Kalau kita tidak ikut gila. Tidak akan kebahagiaan. Sukar memang. Karena kita hidup di dalam suatu sistem seperti ini.
Karena itu saya setuju dengan kata Pak Budi Asali. Suap belum tentu dosa. Memberi uang pada orang belum tentu dosa. Kenapa? Kalau kamu memberi uang supaya orang itu melakukan apa yang tidak boleh dia lakukan, kamu dosa. Tapi kalau kamu memberi uang supaya dia melakukan apa yang mestinya dia lakukan, yang dosa dia, kamu tidak. Contohnya apa? Mestinya buat KTP atau SIM itu, kalau semua selesai, 1 hari selesai. Semua ujian sudah beres, semua tes sudah beres, mestinya sudah keluar. Tapi ini polisi satu, dia tidak mau kasih keluar. Saya sudah mesti berangkat Surabaya. Terpaksa saya kasih supaya dia keluar. Yang dosa dia, bukan saya. Karena dia harusnya keluar. Saya memberikan dia duit supaya dia melakukan apa yang dia harus lakukan. Tapi saya baru salah kalau saya memberi dia duit untuk dia melakukan apa yang tidak boleh dia lakukan. Yang dia tidak boleh lakukan misalnya apa? Umur 17 baru boleh ada SIM. Ini umur baru 13. Tidak boleh keluarkan SIM. Tapi saudara bilang, Bapak ini Bapak punya cucu jadi. Nah, kalau begitu saudara memberi uang untuk dia melakukan yang tidak boleh dia lakukan. Yang dosa dia, dosa saudara juga. Nah, kita hidup dalam masyarakat seperti ini. Maka di sini kita memang bisa saja jatuh. Tapi mari terus kita berjuang. Saudara, selama perang saudara di Amerika, perdagangan kapas dilarang. Meskipun masih ada beberapa pedagang yang rakus. Lalu terus berusaha untuk berdagang kapas. Lalu ada seorang pedagang yang menyelundupkan banyak kapas. Lalu dia naikkan ke sebuah kapal. Ya, sebuah kapal dan di Mississippi. Dan lalu saudara, kapten kapal ini tidak mau. Jangan. Ini sesuatu yang dilarang. Kita tidak boleh melakukannya. Melanggar hukum. Lalu orang itu bilang begini. Saya akan bayar kamu $100. Dia bilang tidak. Ini melanggar hukum. Lalu pedagang itu datang berkata, saya bayar kamu $500. Dia bilang, tidak. Lalu pedagang itu datang, baiklah, saya bayar kamu $1,000. Kapten kapal itu mengatakan, tidak. Lalu pedagang itu menaikkan tawarannya, saya memberi kamu $3,000. Waktu dia mengatakan saya membayar kamu $3,000, kapten kapal itu angkat pistol dan todong di kepalanya. Keluar dari kapal sekarang, karena kamu sudah mendekati harga yang saya setujui. Keluar. Mungkin dia mau 3.500. Pasti dia mau. Tapi supaya tidak terjadi, lebih baik kau keluar sekarang. Kamu sudah mendekati harga yang saya bisa terima. Jadi keluar sekarang. Ya, kita mungkin bisa seperti itu. Tapi kita tetap harus berjuang. Punya duit, punya kekayaan. Dari cara yang lurus. Semua saudara yang sering dapat duit dari cara tidak halal, $1,000 sekalipun, saudara mesti bertobat. Karena korupsi 1.000 dosanya sama dengan korupsi 5M. Sama-sama korupsi. Kiranya kita semua ditolong Tuhan untuk melakukan ini. Ini kebenaran pertama. Sekarang, fakta kedua. Fakta pertama, Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Fakta kedua, Sakeus datang pada Yesus. Ayat 34. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi dia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara melihat Yesus yang akan lewat. Sakeus adalah seorang yang sangat kaya. Tapi ketika mendengar Yesus mau lewat di kotanya,
dia berusaha untuk melihat Yesus. Berusaha bertemu Yesus. Berusaha supaya bisa dekat dengan Yesus. Ketika dia terhalang oleh orang banyak, badannya pendek. Badannya boleh pendek, akalnya tidak. Lari mendahului orang banyak. Panjat pohon untuk bisa lihat Yesus. Pada akhirnya Yesus melihat dia. Dan Yesus menawarkan diri menumpang di rumahnya. Dia menyambut Yesus dengan sukacita. Lalu di ujung ceritanya Yesus memastikan keselamatannya. Ayat 9. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Yesus memastikan keselamatan dari Sakeus. Dia lalu membuktikan imannya itu dengan kesungguhannya untuk berbuat baik. Ayat 8. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara-saudara, semua ini menunjukkan Sakeus telah datang kepada Yesus. Bukan cuma datang secara fisik, tapi dia datang melihat Yesus secara fisik, tetapi juga di dalam iman. Tadi sudah saya katakan Sakeus adalah orang yang sangat kaya. Dan fakta bahwa dia datang pada Yesus, fakta bahwa dia beriman pada Yesus, menunjukkan kepada kita satu hal, bahwa kekayaannya atau uangnya ternyata tidak menjadi penghambat bagi dia untuk beriman pada Kristus, terima Kristus, bahkan menjadi murid Kristus. Hartanya, uangnya tidak menjadi penghambat. Saudara, ini tentu menarik, karena seperti saya singgung dalam khotbah sebelumnya, dalam pasal sebelumnya, ada seorang pemimpin yang kaya. Dia bukan cuma orang yang tidak jahat, tapi dia orang baik. Dia sangat taat hukum, tapi gagal jadi murid Kristus, gagal jadi pengikut Kristus, bahkan gagal diselamatkan karena harta. Kita lihat kembali ayatnya, Lukas 18, 18 dan 20. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayah dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa muda. Dia orang baik, taat hukum. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki, bagi-bagikan itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, dia menjadi amat sedih sebab dia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, perhatikan ini. Orang ini bukan saja orang tidak jahat. Seperti saya bilang, dia orang baik. Dia tidak berzina, dia tidak bunuh, dia tidak mencuri, dia tidak mengucapkan saksi dusta. Dia hormat orang tuanya dan seluruh hukum yang lain dia taat. Tapi dia gagal dalam ujian terakhir yang Yesus berikan. Jual seluruh hartanya. Kenapa dia gagal? Ayat 23 bilang, sebab dia sangat kaya. Berarti dia gagal jadi murid Kristus. Dia gagal ikut Yesus. Dia gagal diselamatkan karena kekayaannya, atau lebih tepat karena kecintaannya kepada kekayaannya. Jelas dia beda dengan Sakeus. Sakeus juga orang kaya, mungkin tidak kalah kaya dengan pemimpin ini atau bahkan lebih kaya dari pemimpin ini. Tapi bedanya adalah Sakeus tidak menjadikan kekayaan atau uangnya menjadi penghambat dia ikut Yesus. Tidak. Sikap Sakeus ini sama dengan cerita pemungut cukai yang lain, yang namanya Matius alias Lewi, yang dipanggil Yesus di rumah cukai. Lukas 5, 27, 28. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, dia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai, yang berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Lewi pemungut cukai, dia tugas di kantor cukai. Dia pasti juga dapat banyak uang. Tapi saudara, ketika Yesus memanggil, dia tidak menjadikan uangnya, hartanya, lahan basahnya sebagai penghambat dia mengikut Kristus. Justru dia tinggalkan semuanya hari itu juga. Dan dia justru menjadi seorang rasul Kristus Yesus. Dan pada akhirnya bisa tulis Injil Matius bagi kita
hari ini. Disinilah kita harus belajar dari Sakeus bahwa harta, kekayaan, uang tidak menghalangi dia datang pada Yesus atau terima Yesus atau beriman pada Yesus. Ini penting sekali kita perhatikan. Seringkali uang, kekayaan memang jadi penghambat banyak orang untuk datang pada Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah. Unta masuk lubang jarum itu begitu susah. Lebih susah lagi orang kaya masuk surga. Saya waktu baca ayat ini kadang-kadang saya sedih mengingat teman-teman saya yang kaya. Tapi itu juga tidak berarti bahwa yang miskin mudah masuk surga. Berarti saudara, kekayaan, uang dapat membahayakan jiwa kita. Mengapa uang, kekayaan bisa menjadi bahaya bagi jiwa kita? Saya baca eksposisinya Pendeta Budi Asali. Dia bilang kekayaan dapat menjadi bahaya bagi kita karena 4 alasan. Pertama, kekayaan membuat kita rasa cukup sehingga orang yang mempunyai kekayaan sering tidak merasa membutuhkan apa-apa, termasuk tidak butuh Tuhan. Untuk apa dia berdoa, Tuhan berilah hari ini makanan secukupnya. Tidak usah, sudah limpah ruah. Tidak usah berdoa, tidak butuh Tuhan. Kekayaan bisa menyebabkan orang merasa tidak butuh apa-apa lagi, termasuk tidak butuh Tuhan, tidak butuh siapa-siapa. Itu bahaya pertama. Bahaya kedua adalah karena kebanyakan orang yang mempunyai kekayaan, hatinya melekat kepada harta itu. Matius 6 ayat 21 mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketiga adalah karena kekayaan sering menguasai pemiliknya. Bukan orang yang menguasai kekayaan, kekayaan yang menguasai orang yang memilikinya. Menguasai dengan cara apa? Menguasai dengan cara membuat orangnya tidak pernah puas. Selalu kepengen lebih kaya, kepengen lebih kaya, kepengen lebih kaya. Sudah punya 1 M, rasanya tidak puas. 2 M, sudah punya 2, rasanya pengen 4. Sudah punya 4, pengen punya 8. Tidak pernah habis. Ada orang bilang, cinta akan uang itu seperti minum air laut. Semakin banyak minum, semakin haus. Itu bahayanya. Membuat orang akhirnya menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk cari. Dan mengabaikan banyak hal. Karena orang tidak pernah puas dengan yang sudah dia punyai. Dan yang keempat yang dibilang Pak Budi Asali. Mengapa kekayaan menjadi bahaya? Karena kekayaan memberi lebih banyak pencobaan atau kesempatan untuk jatuh ke dalam dosa. Misalnya piknik pada hari Minggu sehingga tidak pergi ke kebaktian. Kalau tidak punya duit mau piknik apa? Ya. Nonton bioskop sehingga tidak pergi ke PA. Ini sesuai yang Pak Budi omong. Saya tidak karang-karang ini. Ya, saya baca saja ya. Ya. Kalau memang begitu kenapa Pak Esa tidak kutip? Kan saudara tahu kalau Pak Budi itu. A1, 1 bintang 2, strap 1, strap 2. Itu kalau kutip kan susah. Jadi saya baca saja. Ya. Jadi kekayaan memberi lebih banyak pencobaan atau kesempatan untuk jatuh ke dalam dosa. Misalnya piknik pada hari Minggu sehingga tidak pergi ke kebaktian. Nonton bioskop sehingga tidak ke PA. Pergi ke pelacuran. Punya istri lebih dari 1. Kenapa? Banyak duit. Kalau tidak punya duit, istri setengah saja tidak bisa diurus. Apalagi 3. Tapi kalau punya duit banyak, peluang ada. Punya duit banyak, bisa bayari orang jadi istri simpanan. Bisa kalau punya duit banyak. Tapi kalau tidak punya duit, berarti kekayaan memang bisa jadi bahaya bagi kita. Bahkan kekayaan bisa membuat kita pada akhirnya kehilangan keselamatan. Kenapa? Karena kekayaan menjadi sesuatu yang kita percayai. Sesuatu yang kita dewakan. Kita menghabiskan seluruh hidup kita hanya untuk kejar duit. Dulu waktu sekolah minggu ada lagu satu. Apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari uang, orang siang malam pagi petang. Uang bukan Tuhan Yesus. Seluruh
otaknya hanya isi uang. Semua orientasinya, apa yang dia lakukan orientasinya uang. Diminta pelayanan pun tanya, bayar berapa? Diminta khotbah pun tarifnya sekian. Yang ada hanya duit. Ada pemuda yang kepengen kaya, jual kue sepanjang hari. Dia bawa pisang goreng, nagasari, roti bakar, roti balai gula, bawa terus. Jalan-jalan terus. Tiba-tiba motor serempet begini, dia jatuh masuk got. Roti-roti terguling-guling semua. Ya. Dia bangun, dia ambil roti. Ada orang tanya mau tolong dia, ada apa Pak? Ada apa? Dia bilang, ada roti balai gula, ada roti kukus. Kenapa itu? Karena otaknya hanya duit. Tentu tidak salah kita kerja cari uang. Tidak salah kalau kaya. Tapi semua harus dibarengi dengan kewaspadaan akan 4 hal ini. Karena bisa terjadi dalam hidup kita. Bahkan itu bisa menghambat kita datang kepada Kristus. Ingat, kekayaan atau uang sebanyak apapun tidak pernah bisa bikin orang bahagia. Ingat, waktu Sakeus terima Yesus, dibilang, Sakeus terima Yesus bersuka cita. Berarti sebelum terima Yesus, Sakeus tidak punya sukacita, padahal kaya. Berarti kekayaan memang tidak pernah bisa buat orang sukacita. Agustinus mengucapkan satu kalimat, Engkau, ini semacam kata-kata pada Tuhan, Engkau telah membuat kami untuk dirimu, dan hati kami senantiasa kacau, sampai kami menemukan ketenangan di dalam Engkau. Hati kami senantiasa kacau. Hatiku sangat kacau, rupa-rupa rasanya. Ya kan? Sampai kita bertemu dengan Yesus, baru ada ketenangan. Kalaku cari damai, tidak pernah kutemui. Ya, selain di dalam Yesus. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Hanya bersama Yesus ada damai. Kekayaan yang banyak tidak menjadi dasar tumpuan sejahtera kita, tumpuan sukacita kita. Tidak ada pada harta yang fana. Oh, bukan pada harta yang fana sukacita itu bertumbuh. Tidak pada harta yang fana. Saudara, pada tahun 1923 di sebuah hotel mewah di Chicago pernah terjadi pertemuan langka. Karena pertemuan dari 9 orang konglomerat pada waktu itu. Mereka bertemu dan bersidang. 9 orang ini, pertama adalah manajer perusahaan tembaga terbesar di dunia. Kedua adalah manajer perusahaan komersil terbesar di dunia. Orang ketiga adalah manajer perusahaan gas terbesar di dunia. Orang keempat adalah manajer perusahaan pangan terbesar di dunia. Orang kelima adalah kepala kantor kenotarisan di New York. Orang keenam adalah pejabat tinggi Departemen Dalam Negeri Amerika. Orang ketujuh adalah manajer perusahaan swasta terbesar di dunia. Orang kedelapan adalah salah satu konglomerat di New York. Orang kesembilan adalah seorang manajer bank internasional. 9 orang ini pada tahun 1923 bertemu dalam sebuah pertemuan di Chicago. Mereka semua ahli bidang kelola keuangan. Harta kekayaan mereka luar biasa banyaknya. Seharusnya ini membuat mereka adalah orang-orang yang bahagia di dunia. Tapi sejak pertemuan itu, 26 tahun setelah 1923, penelitian dibuat untuk mengetahui bagaimana hidup mereka setelah 26 tahun pertemuan mereka. Dan hasilnya adalah, pertama, manajer perusahaan tembaga terbesar di dunia itu yang namanya Charles Schwab. Dia mengalami kebangkrutan, berutang banyak, dan kemudian meninggal dalam penderitaan. Kedua, manajer perusahaan komersil terbesar di dunia, Samuel Insull. Hidup terlunta-lunta di luar negeri. Kemudian meninggal karena melakukan tindakan kriminal. Ketiga, manajer perusahaan gas terbesar di dunia, Howard Hobson. Karena menderita tekanan mental, akhirnya dirawat di rumah sakit gila. Keempat, manajer perusahaan pangan terbesar di dunia, Arthur Cotton. Mengalami krisis ekonomi perusahaan, akhirnya meninggal dalam kemiskinan.
Kelima, kepala kantor kenotarisan di New York yang terkemuka, Richard Whitney, pernah meringkuk di dalam penjara negara. Keenam, anggota pejabat tinggi dari Departemen Dalam Negeri Amerika, Albert Fall, setelah dilepas dari penjara, lalu akhirnya meninggal dengan sangat menderita di rumah. Ketujuh, manajer perusahaan swasta terbesar di dunia, dia mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Konglomerat New York, Jesse Livermore, juga mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dan demikian juga Direktur Bank Internasional Leon Krigan mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Kalau memang uang menjadi sumber kekayaan, kenapa orang-orang kaya seperti ini akhir hidupnya begitu menderita? Ada satu kalimat yang bagus. Apa yang tidak bisa dibeli oleh uang? Uang dapat membeli rumah, tapi tak dapat membeli keluarga. Uang dapat membeli tempat tidur, tapi bukan tidur yang nyenyak. Uang dapat membeli jam dinding, tapi tak dapat membeli waktu. Uang dapat membeli buku, tapi bukan pengetahuan. Uang dapat membeli makanan, tapi bukan rasa untuk menikmati. Uang dapat membeli kedudukan, tapi bukan hormat. Uang dapat membeli darah, tapi bukan kehidupan. Uang dapat membeli obat, tapi bukan kesehatan. Uang dapat membeli seks, tapi bukan kasih. Uang dapat membeli asuransi, tapi bukan keselamatan. Uang dapat membeli Alkitab, tapi bukan iman. Uang dapat membeli agenda, tapi bukan masa depan. Karena itu jangan bodoh. Karena kekayaan ada batasnya. Jangan membiarkan kekayaan atau uang atau keinginan untuk mencari uang menghalangi saudara datang pada Yesus. Kita harus meneladani Sakeus dalam hal ini. Uang yang banyak, kekayaan yang melimpah tidak menjadi penghalang dia datang pada Yesus. Tidak menjadi penghalang dia percaya kepada Yesus. Tidak menjadi penghalang dia ikut Yesus. Tidak jadi penghalang dia melayani Yesus. Itu kedua. Sekarang ketiga. Terakhir. Sakeus membagikan hartanya. Setelah dia terima Yesus, ada perubahan besar. Perubahan itu ditunjukkan lewat sikapnya terhadap harta. Ayat 8. Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada 2 hal yang dilakukan oleh Sakeus dengan uangnya. Pertama, pakai bayar kembali yang dia peras. Ganti 4 kali lipat. Sudah saya jelaskan pada khotbah sebelumnya. Tapi yang sisanya adalah setengah dari hartanya dia berikan bagi orang miskin. Saya tidak akan bahas lagi soal bayar hutang. Minggu lalu sudah saya singgung bahwa menjadi pengikut Kristus tidak boleh membuat orang lupa akan hutang-hutangnya. Darah Yesus cukup membayar seluruh hutang dosa, tapi tidak membayar hutang uang. Karena itu, biarpun sudah hidup baru dalam Kristus, utang tetap bayar. Ya, yang berhutang di bank tidak boleh lari. Yang utang pribadi juga tidak boleh pura-pura lupa. Gereja kita pun utang di bank. Karena itu jangan ada yang lari. Nah, tapi di sini saudara yang penting adalah Sakeus memberikan hartanya. Setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Sakeus ternyata memperhatikan orang miskin. Dia mempunyai suatu kepekaan sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Karenanya dia pakai uangnya, hartanya untuk menolong orang-orang miskin. Saudara, pelayanan kepada orang miskin, menolong orang susah, orang sengsara, orang-orang berkekurangan, itu adalah salah satu pelayanan yang penting di dalam kekristenan. Tuhan Yesus sendiri waktu di dunia, dia ajarkan dalam Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang lumpuh, orang buta. Undanglah orang miskin. Tuhan Yesus memberikan perhatian kepada orang-orang miskin. Gereja mula-mula memberikan perhatian kepada orang-orang miskin ini. Kisah 2 ayat 45. Dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, membagi-baginya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Juga di Kisah pasal 4, 34, 35 juga membicarakan hal yang sama. Rasul-rasul melakukan itu dalam Galatia 2 ayat 10. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya.
Paulus mengatakan kami, dia dengan rasul-rasul yang lain, harus mengingat orang-orang miskin. Jemaat Makedonia dan Akhaya melakukannya ketika ada orang miskin di Yerusalem. Roma pasal 15. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang kudus di Yerusalem. Demikian juga di Korintus. Dalam 2 Korintus 9 ayat 12-13. Sebab pelayanan kasih yang telah berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpah dengan ucapan syukur kepada Allah. Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Dan lain-lain masih banyak. Berarti pelayanan kepada orang miskin, memperhatikan orang-orang susah, sengsara, itu adalah pelayanan yang ditekankan di dalam perjanjian baru. Ditekankan di dalam gereja Kristen. Dan saudara, Sakeus melakukan ini. Dia melakukannya secara maksimal, setengah dari hartaku. Kenapa tidak semua? Karena sebagian lagi dipakai untuk bayar hutang-hutang. Menebus apa yang pernah dia ambil secara paksa. Dan ini harus jadi teladan bagi kita. Bahwa kita juga harus mempergunakan uang kita, kekayaan kita, untuk menolong orang-orang miskin. Saudara, terkait dengan pelayanan atau bantuan pada orang miskin ini, beberapa hal bisa dicatat. Pertama, dengan cara itu, dengan cara memberi bantuan kepada orang-orang miskin, membuktikan bahwa di dalam kamu ada kasih Allah. 1 Yohanes 3:17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah tetap ada dalam dirinya? Kalau kamu lihat orang miskin, kamu punya lebih, tapi kamu tidak peduli, bagaimana kasih Allah ada dalam kamu? Katanya kamu mengasihi Allah, menyanyi Tuhan, aku mengasihi engkau. Bagaimana engkau mengasihi Tuhan kalau engkau tidak peduli pada orang-orang miskin di sekitarmu? Ang Tekun dalam sebuah bukunya The Wings of Love, dia menulis sebuah puisi dengan judul Momen Kasih Sayang. Aku ingin mempersembahkan sekeranjang bunga tercantik untukmu, Tuhan, maksudnya. Sebagai ungkapan aku mengasihimu, tapi engkau menolak, Tuhan menolak. Berikanlah bagi janda-janda miskin, karena demikianlah aku ingin dikasihi. Aku ingin membeli sekotak coklat termanis untukmu, sebagai bahasa aku mencintaimu, tapi engkau menolaknya. Berikan bagi anak-anak jalanan, karena demikianlah aku ingin dicintai. Aku ingin menyediakan makan malam tersyahdu untukmu sebagai pertanda penuh perhatian. Tapi engkau menolaknya. Ajaklah kaum papa bersamamu. Karena demikian aku ingin diperhatikan. Kalau saudara betul-betul mau mengasihi Tuhan, wujudkan itu dengan bantuan pada orang miskin. Jadi, melayani orang-orang miskin dengan cara itu membuktikan bahwa di dalam diri saudara ada kasih kepada Allah. Melayani orang-orang miskin, membantu orang-orang miskin. Dengan cara itu, kamu dapat memuliakan Allah. Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya. Tapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Kalau saudara mau memuliakan Tuhan, perhatikan orang miskin. Dengan melayani orang miskin, itu sama seperti kamu mengumpulkan harta di surga. Lukas 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, jualah segala yang kau miliki, bagi-bagikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau memperoleh harta di surga. Ini bukan berarti kita semua harus jual harta semua, tidak. Ini ayat khusus berlaku bagi orang ini. Kenapa? Karena dia terlalu cinta uang, maka Tuhan suruh jual semua. Tapi kepada kita, Tuhan tidak perintahkan hal yang sama. Tapi prinsipnya adalah, ya, kalau engkau membagi-bagikan pada orang miskin, engkau akan beroleh harta di surga. Berarti bagi orang miskin, investasi di surga. Bantu orang sakit, investasi di surga. Bantu janda-janda, investasi di surga. Dan dengan cara melayani orang-orang miskin, dengan cara itu, saudara sebenarnya sedang melayani Tuhan. Ya. Di Matius 25 ada gambaran tentang penghakiman akhir zaman. Tuhan memisahkan kambing dan domba. Orang-orang benar yang sebagai domba. Ya. Tuhan bilang, waktu aku lapar, engkau beri aku makan. Waktu haus, engkau beri aku minum. Waktu aku telanjang, engkau beri aku pakaian. Waktu aku di penjara, engkau mengunjungi aku.
Lalu ayat 35, Matius 25. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, kiranya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukan untuk aku. Berarti perhatikan orang miskin sama dengan perhatikan Tuhan. Bantu orang miskin sama dengan bantu Tuhan. Kasih makan orang miskin sama dengan kasih makan Tuhan. Kasih minum orang miskin sama dengan kasih minum Tuhan. Ini menarik. Waktu gereja dianiaya oleh Saulus, dia muncul pada Saulus dan mengapa engkau menganiaya aku? Berarti perlakuan kepada gereja itu perlakuan pada Tuhan. Tapi perlakuan pada orang miskin, kamu melayani aku. Jadi kalau Sakeus memakai harta atau uangnya membantu orang miskin, berarti ada kasih Allah di dalam dirinya. Dia juga sedang memuliakan Allah melalui hartanya. Dia sedang melayani Allah. Dia sedang mengumpulkan harta yang sesungguhnya di sorga, di mana ngengat dan karat tidak merusaknya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nats pembimbing kita tadi. Maukah saudara melakukan hal yang sama? Di sekitar saudara ada banyak orang yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan saudara. Sebagaimana kata-kata Yesus dalam Yohanes 12 ayat yang ke-8. Orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Maukah saudara menyisihkan sedikit dari keuangan untuk menolong mereka? Minggu lalu sudah saya jelaskan. Setengah dari harta Sakeus untuk orang miskin. Setengah pakai bayar utang. Lalu untuk Sakeusnya, dia pasti hidup dengan sangat berhemat setelah ketemu Yesus. Supaya uangnya bisa tolong orang miskin. Itu jadi pelajaran bagi kita. Belajarlah hidup hemat. Supaya uangmu bisa berguna bagi orang lain. Apalagi mau Natal. Ya, mari perhatikan orang-orang susah, orang-orang sengsara di sekitar saudara. Ya Pak Pendeta, tapi saya juga ngepres Bapak Pendeta. Ini juga sudah pas-pasan. Ya, kalau nanti kekurangan bagaimana? Saudara, jangan khawatir kekurangan. Tuhan pasti memberkati saudara. Amsal 11, 24, 25. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Amin. Pernah rasa begitu? Hemat luar biasa itu tipis dengan sakikir. Ya kan? Ada yang hemat luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Jangan khawatir. Karena memberi pada orang miskin itu sama dengan membuat bagi Yesus. Sama dengan memuliakan Yesus. Sama dengan melayani Yesus. Dan firman Tuhan tidak mungkin bohong. Ada yang sebar harta, kelihatannya dermawan bagi untuk orang. Tapi tidak kekurangan, malah tambah kaya. Ada yang hemat luar biasa. Pelit luar biasa, tapi kekurangan. Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin, tak akan berkekurangan. Tapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Syukur-syukur jalan tidak ketemu orang miskin. Tapi kalau jalan ketemu orang miskin lalu tutup mata, kamu sangat dikutuki. Bahkan lebih daripada itu saudara, pemberian kepada orang miskin itu sama dengan membuat Tuhan berhutang kepada saudara. Coba lihat ayat ini. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan. Maksudnya memiutangi itu apa? Terjemahan lama saya kasih. Barang siapa mengasihani orang miskin, ia itu memberi pinjam kepada Tuhan. Maka Tuhan pun akan membalas kebajikannya. Jadi kasih orang miskin itu sama dengan bikin Tuhan utang pada saudara.
Kalau manusia utang pada saudara, dia bisa lupa, dia bisa pura-pura lupa, dia banyak alasan. Dia bisa bangun lari. Waktu minta pinjam ramah luar biasa, waktu ditagih marah luar biasa. Ya, tapi kalau Tuhan yang utang, tidak lari. Ya, tidak lari. Karena itu saudara, mari tidak usah takut kalau saudara melayani orang miskin. Termasuk bukan cuma pribadi, gereja kita harus memberi perhatian pada orang miskin. Gereja kita memang banyak butuh dana untuk sound system dan sebagainya. Tapi itu bukan alasan kita menutup mata untuk melalaikan pelayanan kepada orang miskin. Saya harap bahwa Komisi Diakonia bukan hanya bekerja 1 tahun 1 kali. Tapi lebih kreatif pada tahun berikut. Bagaimana bisa memberkati orang-orang miskin, orang-orang susah. Ingat, Amsal 11, 24, 25 tadi yang sudah saya kutip. Ada yang hebat luar biasa, tapi kekurangan. Itu berlaku bagi gereja. Gereja yang terlalu hemat luar biasa dan mengabaikan pelayanan yang penting, justru bisa jadi gereja yang kekurangan dan selalu kekurangan. Tapi kalau gereja memperhatikan kepada orang-orang miskin, janji Tuhan tidak akan kekurangan. Kita harus meneladani jemaat Makedonia. Apa yang dilakukan jemaat Makedonia? Waktu itu ada orang-orang miskin, saudara-saudara seiman yang miskin di Yerusalem. Lalu Paulus pergi ke gereja-gereja yang lain, kumpul sumbangan untuk saudara-saudara miskin di Yerusalem. Lalu Paulus bersaksi kepada jemaat Korintus tentang jemaat Makedonia. Bagaimana jemaat Makedonia memberikan sumbangan untuk orang-orang miskin. Dalam 2 Korintus 8 ayat 23. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka miskin, tapi soal kemurahan kaya, kemurahan hati itu kaya. Saya harap bahwa kita juga kaya dalam kemurahan. Saya harap bahwa gereja kita pun mungkin tidak kaya harta, tidak kaya uang, tapi kaya kemurahan. Dan kaya kemurahan dibuktikan dengan keberanian untuk memberi. John Stott dalam bukunya Isu-Isu Global, halaman 11. Dia menuliskan, menceritakan bagaimana seorang ibu janda yang sangat susah, kelaparan, sakit, datang minta tolong kepada seorang pendeta. Tapi pendeta ini banyak alasan. Tidak bantu-bantu juga. Sampai akhirnya ibu janda ini membuat surat kepada pendeta. Suratnya berbunyi begini. Aku kelaparan dan Anda membentuk kelompok diskusi untuk membicarakan kelaparanku. Aku terpenjara dan Anda menyelinap ke kapel dan berdoa untuk kebebasanku. Aku telanjang dan Anda mempertanyakan dalam hati kelayakan penampilanku. Aku sakit dan Anda berlutut mengucap syukur atas kesehatan Anda. Aku tidak mempunyai tempat berteduh dan Anda berkhotbah kepadaku tentang kasih Allah sebagai tempat berteduh spiritual. Aku kesepian dan Anda meninggalkanku untuk berdoa bagiku. Anda kelihatan begitu suci, begitu dekat dengan Allah. Tapi aku tetap amat lapar, amat dingin, dan amat kesepian. Kasihan ya. Tapi tidak batas kasihan saja. Pulanglah. Orang-orang miskin selalu ada padamu. Lakukanlah kebaikan bagi mereka. Jangan takut kekurangan. Tuhan tidak lupa pada firman-Nya. Hari ini kita sudah belajar bagaimana Sakeus dalam kaitan dengan harta kekayaan dan uangnya. Saya mau meringkaskan apa yang saya bahas sebegini panjang dalam 3 kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah harta atau uang tidak boleh dihasilkan dengan cara yang tidak halal. Harta atau uang tidak boleh dihasilkan dengan cara yang tidak halal. Kedua, harta atau uang tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk datang pada Yesus. Ketiga, harta atau uang harus dipergunakan untuk membantu orang-orang miskin. Inilah intisari dari khotbah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara.
Masih ada hal lain tentang Sakeus yang bisa dibahas. Masih ada tema berikut, masih tentang Sakeus. Tapi kita bahas di tahun yang akan datang. Karena mulai minggu depan, kita akan mulai membicarakan hal-hal, mempersiapkan kita dalam minggu Advent ini. Menyongsong perayaan Natal kita yang ada di depan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tapi saya beri kesempatan masing-masing berdoa. Kalau ada di antara saudara pernah makan uang haram. Kalau pernah ada di antara saudara yang mendapatkan uang secara tidak jujur. Secara tidak benar. Ingat, kamu hanya membawa malapetaka atas rumahmu. Kamu hanya akan membawa kutuk atas hidupmu. Minta ampun pada Tuhan. Dan janji pada Tuhan. Bahwa kamu hanya akan membiarkan uang dengan hasil kejujuran masuk ke dalam rumahmu, ke dalam kantongmu, ke dalam rekeningmu. Kalau saudara sedang berada di dalam situasi itu, saudara sementara menikmati hasil-hasil yang tidak halal, ambil keputusan untuk meninggalkan cara seperti itu. Saudara yang terlalu kepengen kaya, menghabiskan seluruh hidup saudara, cari uang, sampai lupa Tuhan. Sampai lupa berbakti, sampai lupa PA. Saudara juga koreksi diri di hadapan Tuhan. Dan mari ambil tekad, peduli pada orang miskin. Buang semua alasan. Karena demikianlah Tuhan ingin dikasihi. Engkau memberi kepada mereka, engkau tidak akan kekurangan. Bahkan engkau sementara berinvestasi untuk harta di surga. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada kami pagi hari ini. Kami belajar dari seorang Sakeus, baik secara negatif maupun secara positif, untuk bagaimana bersikap terhadap uang, terhadap kekayaan yang ada. Terima kasih untuk pelajaran firman-Mu. Biarlah ini menjadi nasihat, menjadi teguran, menjadi sesuatu yang menyatakan kesalahan kami, tapi sekaligus memperbaiki kelakuan kami. Supaya kami hanya mau hidup dengan penghasilan yang jujur dan benar. Kami tidak menghalangi langkah kami datang pada Kristus karena berbagai macam kerinduan kami kepada perkara-perkara duniawi, uang dan kekayaan. Dan tolong kami juga supaya kami punya kepedulian sosial terhadap mereka yang membutuhkan bantuan di sekitar kami. Kami senang mendengar firman, tapi mampukan kami menjadi pelaku firman dalam hidup setiap hari. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.